Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa mawala amma ba'd. Pertama-tama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah, dan inayahnya kepada kita. Bagaimana anak-anak sekalian? Bertemu lagi di pembelajaran kali ini di mata pelajaran Bahasa Inggris yang kelas 12 semester 6. Itu kita sudah mulai memasuki bab yang ke-6, yaitu kritik dan esai. Nah, bagaimana? Sudah siap semuanya menyimak video pembelajaran kali ini? Yuk, kita simak pemaparannya. Baik, kita mulai membahas materi tentang kritik dan esai. Apa sih itu kritik dan apa itu esai? Kritik merupakan penilaian kelebihan dan kelemahan sebuah karya secara objektif, disertai dengan data-data pendukung. Sedangkan esai itu karangan pendek tentang suatu fakta yang dikupas menurut pandangan pribadi penulisnya. Dalam esai, unsur pemikiran lebih menonjol dibanding dengan unsur perasaan. Esai lebih banyak menganalisis fakta dengan pemikiran yang logis. Itu pengertian menurut Sumarjo dan Saini KM. Apa saja sih ciri-ciri kritik dan esai? Ciri-ciri kritik: pertama, bersifat menanggapi atau mengomentari karya orang lain. Kedua, bersifat objektif, artinya tidak berprasangka dan tidak terpengaruh siapa penulisnya. Dan yang ketiga, menunjukkan kelebihan dan kekurangan dari suatu hasil karya. Dan yang keempat, memberikan alternatif perbaikan atau penyempurnaan. Kemudian, ada deskripsi esai. Pertama, bentuk prosa. Kedua, bersifat subjektif, sesuai pandangan atau pribadi penulisnya. Yang terakhir, berisi fakta, permasalahan, analisis permasalahan, dan kesimpulan. Kemudian, perbandingan kritik dan esai berdasarkan pengetahuan yang disajikan. Pada kritik, objek kajian adalah karya, misalnya seni musik, sastra, tari, drama, film, bahas, dan sedangkan pada esai, objek kajian dapat berupa karya atau fenomena. Nah, kemudian pada kritik ada deskripsi karya. Bila karya berwujud buku, deskripsinya berupa sinopsis. Sedangkan pada esai tidak ada ringkasan atau sinopsis karya. Nah, kemudian pada kritik menyajikan data secara objektif. Sedangkan pada esai tidak selalu membutuhkan sebuah data. Nah, kemudian perbandingan kritik dan esai berdasarkan pandangan penulisnya. Baik, pada kritik, penilaian terhadap karya dilakukan secara objektif, disertai data dan alasan yang logis. Sedangkan pada esai, kajian dilakukan secara subjektif, menurut pendapat pribadi penulis esai. Nah, kemudian pada kritik, dalam memberikan penilaian seringkali menggunakan kajian teori yang sudah mapan. Sedangkan pada esai,
jarang atau hampir tidak pernah mencantumkan kajian teori. Nah, selanjutnya pada kritik, pembahasan terhadap karya secara utuh dan menyeluruh. Nah, sedangkan pada esai, objek atau fenomena yang dikaji tidak dibahas menyeluruh, tetapi hanya pada hal yang menarik menurut pandangan penulisnya. Meskipun demikian, pembahasannya dilakukan secara utuh. Nah, kemudian jenis kritik berdasarkan penerapannya. Ada cara induktif, ada cara yudisial, dan ada cara impresionis. Nah, menyusun kritik. Dalam menyusun kritik, ada beberapa hal yang harus dipegang oleh kritikus atau penulis kritik, yaitu diantaranya, pertama, kritikus harus benar-benar membaca atau mengamati karya yang akan dikritik. Kemudian yang kedua, kritikus harus membekali diri dengan pengetahuan tentang karya yang akan dikritisi. Ketiga, kritikus harus mengumpulkan data-data penunjang dan alasan logis untuk mendukung penilaian yang diberikan. Keempat, kritik yang disampaikan tidak hanya mengungkap kelemahan, tetapi harus seimbang dengan kelebihannya. Yang terakhir, jika diperlukan, kritikus menggunakan kajian teori yang relevan untuk mendukung penilaiannya. Kemudian dalam menyusun sebuah esai, hal-hal yang harus diperhatikan oleh seorang esais atau penulis esai antara lain, pertama, pantang menyerah dan selalu ingin tahu akan hal-hal baru. Kedua, selalu menyiapkan literatur penting dari berbagai sumber untuk memperkaya isi tulisan. Ketiga, menjaga kestabilan emosi sehingga tulisannya mempunyai nilai rasa yang lebih santun dan lebih objektif. Keempat, kreatif dalam mengkombinasikan berbagai macam literatur. Dan yang kelima, menyajikan tulisan secara apik. Terakhir, memilih tema yang berkaitan dengan hal-hal yang sedang berkembang di masyarakat atau yang sedang fenomenal saat ini, yang terupdate, terhangat, dan teraktual. Gitu ya. Nah, kemudian struktur kritik dan esai. Apa saja? Pada struktur teks kritik dan esai sama dengan struktur teks eksposisi, yaitu adanya pernyataan pendapat atau tesis, kedua, adanya argumen, dan yang terakhir, adanya penegasan ulang. Nah, apa saja kaidah kebahasaan kritik dan esai? Pertama, menggunakan pernyataan-pernyataan persuasif. Kemudian, yang kedua, menggunakan pernyataan yang menyatakan fakta untuk mendukung atau membuktikan kebenaran argumentasi penulis atau penuturnya. Yang ketiga, menggunakan pernyataan atau ungkapan yang bersifat menilai atau mengomentari. Yang berikutnya, menggunakan istilah teknis. Dan yang terakhir, menggunakan kata kerja mental. Nah, kemudian bagaimana saja langkah-langkah membuat kritik dan esai? Yang pertama, memilih karya sastra. Kedua, membaca. Ketiga, menyusun kerangka. Keempat, mengumpulkan data. Kelima, mengembangkan kerangka kritik atau esai. Dan yang terakhir, merevisi tulisan. Nah, itulah pemaparan materi singkat tentang teks kritik dan esai. Ya. Sampai di sini dulu pertemuan pembelajaran video
pertemuan kali ini. Kita bertemu lagi nanti di video pembelajaran materi yang akan datang. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.